Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang berjudul Studi Kelayakan Usaha dan Analisis Lingkungan. Pengertian studi kelayakan bisnis menurut Kazmir dan Jafar adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Tujuan utama dilakukan studi kelayakan bisnis ini tentunya yang akan berdiri bisa berjalan sesuai harapan baik dalam jangka panjang serta untuk mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut dengan baik dalam situasi mendukung maupun situasi yang tidak mendukung. Adapun proses dan tahapan studi kelayakan dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan penemuan ide dan gagasan. Yang kedua, tahapan perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, tahapan analisis yang meliputi aspek pemasaran, teknik produksi, manajemen dan organisasi, finansial, persaingan, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, ada tahap pengambilan keputusan berdasarkan analisa kualitatif dan kuantitatif. Lingkungan merupakan hal yang penting dalam berwirausaha. Jika dalam menentukan kita salah memilih, maka kita usaha tersebut bisa tidak berjalan dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Aspek kelayakan usaha yang berkaitan dengan aspek AMDAL perlu dianalisis, karena aspek usaha erat kaitannya dengan lingkungan. Disesuaikan dengan tujuan penulisan makalah ini, analisis kelayakan usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang akan dijelaskan mengacu pada analisis AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan salah satu aspek yang sangat penting ditelah sebelum suatu usaha dijalankan. Sudah tentu telah dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu usaha jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun positif. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu mengenai manfaat studi kelayakan bagi beberapa pihak. Yang pertama yaitu bagi pihak investor. Nah, ini bermanfaat untuk melihat nilai tambah yang bisa dihasilkan, seperti tambahan pendapatan. Nah, tambahan pendapatan ini untuk melihat apakah pendapatan yang dihasilkan sebanding dengan risiko modal yang ditanamkan. Selain itu, manfaat lainnya yaitu untuk melihat berapa pengembalian investasi yang ditanamkan. Yang kedua yaitu bagi pihak kreditor sebagai pihak penyandang dana eksternal, yaitu untuk melihat risiko dana yang akan dipinjamkan dan juga pengembalian dana pinjaman untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu bagi pihak manajemen sebagai pihak yang menjalankan usaha, yaitu bermanfaat untuk melakukan perencanaan sumber daya yang diperlukan, waktu pelaksanaannya, hasil yang ingin dicapai, dampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga memungkinkan kemungkinan yang akan terjadi atau resiko-resiko yang akan timbul. Yang keempat yaitu pihak regulator. Nah, manfaat bagi pihak ini yaitu untuk kepentingan terhadap bentuk usaha yang dijalankan, seperti industri yang akan dijalankan, dan dampak terhadap masyarakat maupun perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek studi kelayakan. Nah, ada 9 aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama, aspek industri. Dalam aspek ini, kita akan menganalisa struktur industri yang akan kita masuki. Yang kedua, aspek pasar. Semua jenis bisnis pasti akan memerlukan sebuah pasar. Kalau pasar tidak besar atau pasar mengalami penurunan, maka usaha yang akan dijalankan dipastikan akan mengalami hambatan untuk berhasil. Yang ketiga yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran dalam studi kelayakan akan menjadi struktur produk atau jasa yang telah ada di pasar serta rencana produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, aspek keuangan. Dalam aspek ini, kita akan menentukan layak atau tidak layak sebuah usaha atau bisnis dijalankan setelah menelaah semua faktor produksi yang telah dijalankan. Aspek yang kelima yaitu aspek manajemen. Aspek ini termasuk yang paling penting karena aspek ini terkait fungsi koordinasi antara semua faktor produksi yang ada. Yang keenam adalah aspek produksi. Dalam aspek ini akan ditentukan sistem produksi maupun sumber-sumber daya yang perlu diinvestasikan seperti bahan dasar maupun bahan penunjang lainnya. Aspek yang ketujuh yaitu aspek sumber daya manusia.
Alokasi sumber daya manusia yang akan digunakan dan kualitas sumber daya manusia juga berperan penting, termasuk juga dalam pengembangan, kompensasi, serta sistem penilaian karya sumber daya manusia. Aspek yang kedelapan yaitu aspek lingkungan. Usaha tidak akan pernah memisahkan diri dari lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Aspek yang kesembilan atau yang terakhir yaitu aspek hukum dan yuridis. Bentuk badan hukum usaha, peraturan-peraturan yang berlaku di industri tertentu, peraturan-peraturan keuangan yang berlaku seperti sistem perpajakan, sistem proteksi industri, maupun subsidi yang berlaku juga penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup dalam lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis, unsur yang ada di luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis. Lingkungan operasional meliputi lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, lingkungan pegawai, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis berusaha mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkan baik langsung maupun tak langsung dari beberapa faktor eksternal yang telah didefinisikan berpengaruh pada prospek perusahaan. Teori manajemen mengatakan analisis lingkungan bisnis terdiri dari dua komponen. Komponen pokok yakni analisis lingkungan makro dan analisis lingkungan industri. Materi selanjutnya yaitu lingkungan eksternal dan internal dalam bisnis. Yang pertama, lingkungan eksternal, yang merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi atau yang perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan atau opportunities dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dan lingkungan eksternal ini merupakan sejumlah variabel yang berada di luar organisasi dalam jangka pendek dan biasanya tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan puncak organisasi tersebut. Nah, dalam pembuatan rencana pemasaran juga harus memperhatikan 7 aspek, antara lain perekonomian, kebudayaan, teknologi, permintaan, persoalan hukum, persaingan, dan bahan mentah. Dan materi yang selanjutnya yaitu mengenai lingkungan internal dalam bisnis, yang merupakan terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Dan lingkungan internal ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau strength dan kelemahan yang ada dalam perusahaan yang akan memulai sebuah bisnisnya itu. Dan analisis lingkungan internal ini adalah upaya manajemen perusahaan untuk mengenal diri sendiri dan menyadari kekuatan serta memahami berbagai kelemahannya. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.